Kembali lagi dengan saya Kali Masada dan hari ini saya akan mengajarkan teman-teman mengenai sophisticated altcoins trading strategy. Jadi di sini saya akan membedah dan juga membongkar gimana sih strategi para smart money, para whales, dan juga para venture capital crypto yang besar itu beroperasi di market. Karena mereka memiliki strategi tertentu dan kita juga memiliki ya crypto exchange, kita juga banyak berdiskusi dengan pelaku di dalam pasar dan ini adalah strategi yang mereka ini gunakan. Jadi saya akan bongkar ke sini ke teman-teman secara cuma-cuma ya, dan kalau kamu dengerin ini sampai selesai, ini akan menjadi cukup lama, tapi saya yakin teman-teman akan lebih jago screening altcoin untuk trading maupun untuk investing. Nah, pertama ya, kenapa saya membuat video ini? Jawabannya adalah cara yang lama itu sudah tidak works lagi. Teman-teman mungkin bisa menerapkan strategi-strategi untuk trading altcoin dengan cara lama, tapi strategi-strategi tersebut faded by time. Artinya apa? Seiring dengan berjalannya waktu itu muncul strategi baru, muncul pendekatan baru, muncul metode-metode baru. Nah, sebenarnya mengapa metode-metode yang lama itu udah tidak works lagi? Karena kan kita udah beberapa siklus kripto yang berjalan ini dan mungkin ada penyesuaian ya yang mana harus kita lakukan supaya kita ini tidak terjebak di cara-cara yang lama. Nah, pertama adalah masalah paradox of choices. Kalau teman-teman lihat dulu itu ya, 2018 itu opsi altcoin itu dikit, teman-teman ya. Kita ngomong puluhan aja yang listing di berbagai centralized exchange. Sangat mudah ya memilih mana yang akan perform ya. Jadi hidden gems itu relatif ditemukan di tahun 2021 ya, istilah hidden gems. Mengapa hidden gems di 2021? Karena dari puluhan ini jadi ratusan di 2021. Sehingga waktu itu orang yang berhasil memilih micro cap gems ya atau memilih altcoin yang dari market cap jutaan ke billions, mereka ya quote on quote bisa saya ngomong ya memperoleh keuntungan yang signifikan. Sama seperti di 2021 dulu ya saya memilih Shiba Inu. Nah, faktanya di 2025 ini udah tidak lagi sama ya, di mana banyak sekali nih teman-teman teknologi-teknologi ya, platform-platform seperti Pump.fund ya, kemudian juga ada Launchcoin dengan berbagai ya kemudahan yang dimiliki untuk memilih dan membuat yang namanya altcoin. Jadi dalam hitungan detik ya, pop gitu orang udah bisa create a token. Itulah mengapa ya memilih di 2025 itu saya ngomong jauh lebih sulit ya. Extreme difficulty. Ini sama seperti teman-teman ini main Elden Ring ya. Tingkat kesulitannya tuh ekstrim. Tapi kalau kamu jago banget ya kamu bisa rewarded di market. Nah, memang ya cara memilihnya lebih sulit. Ya maka dari itu kita akan breakdown strategi berbagai smart money dan juga venture capital crypto. Gimana sih mereka ini approach untuk mengalahkan market di altcoin. Dan kedua, ya kita ngomong shorter altcoin cycle. Mengapa? Saya ngomong di sini ada shorter altcoin cycle. Kalau kita lihat ya flow yang terjadi di tahun 2021, market itu selalu begini ya pergerakan altcoinnya. Dia pump ya, dia mengalami namanya rally. Kemudian dia mengalami namanya secondary correction. Di sini mereka itu membentuk yang namanya base. Baru setelah Bitcoin naik, dia rally lagi. Nah, ini yang tidak terjadi di siklus sekarang. Mengapa? Kalau di siklus sekarang kita perhatikan, altcoin itu mengalami rally. Oke? Dan kemudian dia drop. Negatif 99%. Nah, baru di sini ya beberapa project yang kita ngomong bagus dan punya komunitas. Nah, ini dia membuat yang namanya secondary rally. Tapi ketika dia udah drop 99% dan di sini mengalami yang namanya time based capitulation, orang udah nyerah, orang udah kayak oke, ini udah nggak ada harapan. Dan jawabannya ya teman-teman, sedikit sekali mereka yang mengalami seperti ini. Rally, kemudian ada secondary rally ya. Kalau di 2021 itu rally based rally. Mengapa hal itu terjadi? Ya, jawabannya adalah likuiditasnya udah berubah, teman-teman. Dulu ya memang uang itu sebanyak ini, oke? Tapi project yang dibit itu sebanyak ini. Sekarang ya, duitnya itu sama, oke? Terus project yang dibit itu luar biasa gedenya segini. Nah, jadi ada gap ya antara jumlah koin yang beredar di market, availability-nya altcoins yang ada di market dengan liquidity ya yang ada, oke?
Kalau dulu liquidity itu tumpah-tumpah ya, makanya orang milih koin apapun ya waktu itu di jaringan Ethereum, meme coin dan lain sebagainya. Dia jadi kaya raya. Karena apa? Likuiditasnya banjir. Sekarang likuiditasnya tuh relatif sama, cuman harus feeding ya. Terlalu banyak koin ya, dari pump fund, kita juga PVP dan lain sebagainya. Jadi likuiditasnya relatif tetap, tapi kalau kita ngomong ada banyak sekali koin yang harus di-feed ya. Itulah mengapa ya kita udah terjebak dalam yang namanya paradox of choices, sehingga siklus altcoin ini menjadi lebih pendek dan juga lebih sedikit ya teman-teman yang getting bits. Terakhir, yang ketiga, kita tahu algo flooding the market. Jadi berbagai kita ngomong smart money di luar sana, mereka yang menjaga order book, dan juga mereka yang juga trading from behind, ya kita ngomong seperti Wintermute dan lain sebagainya, itu sudah menjadi penguasa di market saat ini. Sehingga ya kita tahu, ya kita udah bertarung dengan algoritma dan juga orang yang memiliki uang yang relatif jauh lebih banyak. Itulah mengapa ya kita ngomong kuantitatif trading strategi udah memasuki market, dan kita ya para retail yang mana masih menyelam ya bersama para ikan hiu ini harus memiliki cara yang relatif oke, strategi yang relevan untuk kita bisa bertahan di market. Sebelum kita ngomongin cara, saya mau ngomong di sini banyak sekali dari teman-teman ini yang salah menerapkan money management ketika teman-teman ada di market kripto. Nah, kalau kita ngomong memang orang itu ada dua jenisnya, ada yang risk taker, ada yang risk averse. Kalau kamu bukan seorang risk taker, ya kamu jangan trading kripto, kamu jangan investasi kripto, jangan sentuh kripto sama sekali. Mungkin obligasi, reksadana atau deposito itu yang cocok buat kamu. Oke, dan orang yang cenderung ya risk averse itu kadang memang mereka tidak memiliki yang namanya financial capability. Mungkin bisa aja kamu ini seseorang yang sebenarnya risk taker ya, kamu berani, cuman nggak ada duit, nggak ada tabungan, kamu nggak punya financial capability, kamu nggak memiliki yang namanya financial stability, sehingga kamu sebenarnya risk taker, cuman nggak ada modalnya aja. Kalau begitu ya teman-teman, perkuat dulu modalnya ya, sediakan dana darurat dan baru investasi setelah itu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai risk management, oke? Dari altcoins trading. Nah, pertama, rules nomor satu, kalau teman-teman itu terjun di market kripto, teman-teman harus menyediakan atau harus memiliki alokasi untuk Bitcoin. Mengapa? Karena Bitcoin ya itu memiliki kapitalisasi pasar lebih dari setengah keseluruhan ya valuasi dari market kripto. Jadi untuk tidak included Bitcoin in your portfolio strategy itu bunuh diri. Mengapa? Karena altcoin itu tidak ada jaminan mengalami kenaikan. Sementara Bitcoin kalau market kripto itu naik, dia relatif naik. Atau kadangkala ya altcoin ini ada beberapa yang tidak catching the beats karena terlalu banyak jumlahnya. Tapi selama siklus kripto itu masih ada, Bitcoin itu akan terus mengalami kenaikan. Jadi teman-teman, ya kita selalu membuat protokol di mana 70% alokasi kalian itu tetap harus di Bitcoin. Saya memang sebelumnya udah menjelaskan yang ada namanya ya market cycle, dan terlalu berisiko untuk teman-teman masuk Bitcoin sekarang dengan metode yang namanya lump sum. Lump sum itu artinya apa ya? Kamu masuk dalam satu waktu tertentu dengan semua uang yang kamu miliki. Menurut saya pribadi, itulah strategi yang cukup berisiko. Karena saya pun tahu dan saya melihat kripto itu bergerak sesuai dengan siklus. Itulah mengapa ya 70% ini bisa teman-teman gunakan ya dengan approach DCA. Approach jangka panjang, approach melihat fakta bahwa Bitcoin ini sangat volatil dan ada potensi penurunan lebih dari 50% kalau kita lihat siklus market yang ada. Tapi kita nggak usah ngomongin Bitcoin, kita lihat S&P 500 pun juga selama tarif kemarin juga koreksi 22%. Jadi saham, kripto, aset dua itu ya ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman nggak kuat sama risikonya, ya mungkin kamu seorang yang cenderung risk averse dan jangan main kripto, jangan sentuh kripto ya. Dan kalau kita ngomong, oke, 30% sisa dari alokasi teman-teman, ini teman-teman bisa gunakan, bisa alokasikan untuk yang namanya alt trading. Jadi memang ya trading altcoin atau kamu investasi di altcoin, namanya altcoin itu kan sebenarnya alternatif coin. Itu koin lain selain Bitcoin. Jadi Bitcoin take a whole space di market crypto, 70% ya relatif oke di sana. Nah, 30%-nya ini ya ini yang kalau kamu mau alokasikan ya di altcoin itu bisa. Contoh, teman-teman punya uang yang namanya 100 juta, oke? Nah, 70 juta itu untuk Bitcoin. Sisanya 30 juta, oke, ini untuk altcoin.
Nah, dari 30 juta ya, ini yang jumlah yang ideal berapa sih untuk beli altcoin? Ya saya ngomong maksimal tuh 10% dari modal yang kamu miliki. Kalau kamu di sini skenarionya punya 30 juta, 10% ya dari 30 juta itu udah relatif tinggi untuk altcoin. Yang mana 3 juta ya untuk altcoin itu relatif tinggi. Karena teman-teman harus paham 10% dari sisa ya 30% yang dimiliki itu relatif tinggi. Dan misalkan altcoinnya naik 10 kali lipat, oke, berarti teman-teman dapat ya sekitar 30 juta dan secara keseluruhan di portofolio utamanya itu naik sebanyak 30%. Jadi teman-teman harus paham bahwa altcoin itu pedang bermata dua dan dia bisa mengalami kenaikan tapi dia juga bisa mengalami penurunan yang signifikan. Jadi teman-teman kalau melihat di mana adanya altcoin, ya teman-teman juga bisa menerapkan ya strategi seperti yang dilakukan oleh para venture capital besar. Venture capital besar, ya kita ngomong Andreessen Horowitz dan lain sebagainya, mereka ini memiliki strategi dan juga approach di mana mereka ini akan membeli ya banyak sekali altcoin, banyak sekali posisi di market dan mereka melihat altcoin itu seperti bisnis startup. Dia tahu bahwa dari ratusan yang kamu pilih paling hanya 4, 5 atau 10 yang bakal perform, tapi itu udah cukup ya. Kalau kita ngomong ada beberapa ikan emas, di sisa ikan busuk ini ya asal ikan emasnya itu bisa menutup kerugian ya semua ikan busuk kita akan tetap untung di market. Jadi itu pendekatan ya seperti venture capital yang besar dan ya itu adalah strategi yang mereka lakukan. Dan mereka benar-benar involve yang mana nanti akan kita jelaskan. Gimana sih pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para venture capital yang besar. Ini akan menjadi video yang interaktif di mana saya akan praktik secara langsung. Saya tunjukkan juga website yang memang beneran kita pakai. For your information, ya video ini tidak terafiliasi ya teman-teman dengan berbagai project yang saya gunakan atau berbagai tools ya yang saya mention di sini. Lalu gimana cara mencari altcoins macam smart money di tahun 2025 ini? Nah, pertama teman-teman harus perhatikan yang namanya naratif. Scroll down di video-video yang bawah, saya udah menjelaskan pentingnya ada narasi. Itu mengapa? Karena para smart money ini ingin menggiring kita ke dalam suatu topik yang dibutuhkan oleh dunia. Karena apa? Karena terlalu banyak altcoin yang ada di market, jadi mereka ini harus membungkus sesuatu yang sifatnya ini sophisticated, ya sifatnya ini dibutuhkan, sifatnya ini ada urgensi. Supaya apa? Ya karena terlalu banyak ya koin yang beredar, itu akhirnya mereka mengelompokkan ke dalam suatu yang namanya naratif. Nah, naratif pun juga ada beberapa ya, teman-teman. Misalkan ini, ini adalah naratif A, ya, ini adalah naratif B. Nah, ini dibungkus ke dalam suatu naratif ya, berbagai altcoin ini. Dan para smart money, ini tujuan mereka membuat suatu narasi di media. Dengan apa? Ya ini adalah narasi yang dibutuhkan. This is a hot narrative. Itulah mengapa ya naratif A cenderung mengalami kenaikan dan naratif B ya cenderung flat atau cenderung mengalami penurunan. Mengapa? Karena duit dari naratif B itu akan flowing ke naratif A. Token-token dengan naratif B itu cenderung mengalami penurunan ya, semuanya secara indeks mengalami penurunan dan uangnya ya itu akan beralih ke naratif A. Mengapa? Karena para smart money tells the market that it's a hot shit. Ya, it's a hot shit. Artinya apa? Ya kamu harus beat this naratif. Ya kamu harus beli uangmu ke narasi ini. Itulah mengapa ada yang namanya money flow di market crypto. Teman-teman kalau nggak paham money flow dan teman-teman nggak bisa trading naratif, saya yakin kamu akan telat ya untuk pull out. Contohnya apa? Sekarang misalkan naratif yang hot itu adalah stablecoin dan juga government regulation. Itulah mengapa berbagai altcoin yang memiliki dua narasi itu ada kecenderungan dia mengalami yang namanya kenaikan. Nah, ada banyak alat ya yang bisa teman-teman gunakan. Di sini contohnya dari Dune Analytics. Ini ada kita bisa melihat ya di sini worst performer dan juga best performer dari berbagai naratif yang ada. Ini saya gunakan ya platform yang gratis yaitu adalah Dune Analytics. Biasanya saya kalau melihat ini ya saya ini pakai yang namanya Kaito, tapi itu berbayar mahal ya sampai 10.000 USD setiap tahunnya. Jadi ini kita coba ya dengan alternatif yang gratis. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ini ada yang namanya naratif index nih. Teman-teman bisa search ya naratif index Dune Analytics di Google dan misalkan ya kita tenggatkan semua atau kita reset dulu semuanya, Nah,
di sini ada beberapa naratif yang ingin kita perhatikan. Oke, teman-teman. Misalkan di sini kita mau lihat naratif AI. Nah, di sini kita tahu nih pergerakan naratif AI yang mana di sini hot di tahun 2024 awal, kemudian dia mengalami penurunan dan sekarang dia belum mengalami ya atau belum recover ke titik high-nya lagi. Ada dua hal yang bisa teman-teman perhatikan. Pertama, ketika dia udah berada di area yang tinggi atau kita ngomong area overvalue, ada chances ya dia mengalami yang namanya koreksi. Dan sesuatu yang ada di area undervalue atau masih tidur, ini ya kita lihat ya, yang masih tidur ini berpotensi untuk bangun kembali, untuk kembali in the fair value, dan kalau dia naik terlalu tinggi, dia akan fair value atau over value. Nah, kita juga bisa lihat nih beberapa ya, di sini L1. Nah, L1 juga masih relatif tidur kalau kita lihat dengan awal tahun 2024. Naratif yang lain, misalkan RWE, dia juga belum ya ada di level yang setinggi itu. Nah, jadi pertanyaan ya, sebenarnya yang tinggi apa? Nah, misalkan contohnya ini, kita centang MIM. Nah, MIM ini lagi OTW balik lagi ke awal tahun 2025. Jadi kalau kita ya, tenggatkan yang lain, dan kita hanya lihat MIM, nah kita bisa melihat MIM ini menjadi narasi yang sekarang lebih kuat daripada AI, daripada Layer 1, dan juga daripada DePIN atau narasi-narasi yang lain. Kenapa? Karena di sini dia udah OTW lagi seperti di awal tahun 2025 ya. Jadi kita bisa melihat di sini ya kenaikan yang signifikan, oke. Dan MIM ya berpotensi mengalami yang namanya recovery rally, oke. Lalu yang kedua, kita melihat siapa investor yang ada di belakangnya. Jadi smart money rules itu adalah follow other smart money. Mengapa? Karena mereka ini yakin juga nih ya teman-teman, kalau orang yang punya duit ya dan punya brain itu akan ngefollow ya orang lain yang punya duit juga dan juga punya brain. Nah, memang ada yang namanya herd atau perilaku ikut mengikut. Itulah mengapa market itu bisa terjadi. Misalkan ya, smart money A ya, kita ngomong SME ya, dia buy token. Nah, dengan aksi buy-nya smart money A, oke, smart money B, oke, ini dia juga akan membeli token tersebut. Itulah mengapa harganya bisa inflated dan harganya bisa naik terus kemudian di sini smart money C ini juga akan membeli sehingga harga kembali mengalami kenaikan. Karena smart money A ya pasti dia akan berpikir, oke, this token is undervalue ya atau valuasinya ada di bawah market. Kemudian smart money B akan berpikir, nah ini nggak pernah salah nih ya smart money A ini. Oke, saya juga akan melakukan yang namanya pembelian dan seterusnya. Sehingga retail juga bisa melihat aktivitas tersebut. Maka dari itu ada banyak alat ya yang bisa teman-teman gunakan. Ini favorit saya selalu menggunakan yang namanya chain broker, dan chain broker ini adalah alat yang gratis, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan chain broker dan di sini akan kelihatan nih ada berbagai project-project yang mana project-project itu siapa sih yang investasi di balik project tersebut. Contohnya misalkan Arbitrum, yang mana ini adalah solusi layer 2 dan ya di sini dia juga kasih skor ya overall, project fundamental dan sebagainya, dia ranking. Nah, tapi yang ingin saya perhatikan itu bukan itu, tapi siapa sih yang berinvestasi di balik mereka. Nah, di bagian bawah ini bisa teman-teman lihat nih ya investasi Alameda, Pantera, Polychain dan juga Lightspeed Venture. Dan teman-teman bisa bandingin juga ya, misalkan teman-teman bisa lihat juga nih di sini. Pantera ini selain investasi di Arbitrum, mereka investasi di apa aja. Nah, di sini kelihatan nih berbagai project-project yang diinvestasikan oleh Pantera. Nah, ketika teman-teman tahu ya ada suatu project yang itu diinvestasikan oleh 3 atau lebih ya smart money yang levelnya saya ngomong tinggi, punya reputasi yang bagus, berarti ada chances ya project itu akan dinaikkan ya value-nya dengan berbagai cara, dengan media, oke, dengan engagement di influencer, ya dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang ada. Dan itulah mengapa ya kalau ada 3 atau lebih orang yang berinvestasi di satu altcoin ya di sini, ini besar chances ya itu akan menjadi altcoin yang besar. Kenapa? Karena kredibilitasnya bagus dan mereka itu atau venture capital yang gede atau perusahaan ya pendana kripto ini, mereka ini cenderung nggak mau yang namanya take losses. Mereka akan gunakan semua uangnya, gunakan semua koneksinya untuk menaikkan valuasi dari project tersebut. Itulah mengapa ya teman-teman kalau ada 3 smart money ya investasi di suatu project
Oke, ngomong saya SMA, ya ini SMB, Smart Money SMC, ya. Di sini dia semuanya membeli ya satu token. Nah, ada chances besar ya token tersebut akan mengalami kenaikan. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Selanjutnya, teman-teman bisa periksa roadmap dari suatu project. Ya, roadmap ini bisa teman-teman cari di CoinGecko, kemudian teman-teman buka website dari projectnya, dan setelah itu ya teman-teman cari di bagian roadmap. Kalau terlalu lama, teman-teman klik Ctrl F, lalu search roadmap. Dan apa sih sebenarnya roadmap? Ya, ini contohnya ini adalah roadmap dari Ethereum. Roadmap itu merupakan suatu lini masa. Dalam waktu tertentu, ya kita ngomong waktu yang paling ideal itu adalah 1 tahun. Mereka ini ngapain aja sih ya? Dari peluncuran, oke? Kemudian misalkan ya launching platformnya, oke? Mainnet dan lain sebagainya. Ini mereka ini ngapain aja? Terus unlock-nya kapan juga? Di sini kita juga bisa melihat ya kira-kira dari aktivitas A, B, C, ya ini valuasi harganya ini seperti apa. Misalkan dia mau mendekati suatu event yang besar, mereka mau mainnet di sini. Nah, ada kecenderungan ketika projectnya ini mau launching sesuatu, yang launching platformnya, ada chances ya harganya, marketnya itu akan seperti ini ya. Nah, berarti ya kita bisa melihat nih di sini, ini adalah time to buy atau waktunya untuk membeli sebelum dia mengalami kenaikan menjelang event besar yang dilakukan oleh project tersebut. Jadi sangat penting ya untuk teman-teman melihat dan juga ngecek roadmap-nya ini seperti apa. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa melihat kompetitor dan juga tren di market yang ada. Mengapa itu penting? Karena kadang satu produk yaitu lebih bagus daripada produk yang lain. Dan kadangkala ya untuk mengalahkan produk tersebut atau kita ngomong market leadernya itu sangat sulit. Jadi teman-teman kalau mau membeli sesuatu itu harus teman-teman bandingkan dulu. Sama lah seperti kamu mau beli sampo di supermarket. Kamu lihat dulu ingredients-nya. Kamu mau makan, kamu juga baca dulu kalorinya seperti apa, proteinnya berapa banyak. Supaya tubuh dan badan kamu ini sehat. Sama juga ya ketika kamu mencari project mana yang bagus. Let's say, oke, saya mau investasi di layer 1. Mengapa tesisnya? Kalau Bitcoin breakout, dan kemudian altcoins getting bid atau orang akan membeli altcoins, yang pertama gerak itu adalah layer 1. Mengapa? Karena layer 1 ini adalah jaringan di mana berbagai token-token itu dibangun. Ya, misalkan kamu punya tesis, oke, Bitcoin akan naik. Nah, setelah Bitcoin, money flow itu akan kemana? Money flow itu akan ke layer 1. Nah, pertanyaannya di sini nih, layer 1 apa yang kamu beli? Karena layer 1 ini ada banyak ya, ada A, ada B, ada C, ada D. Mungkin yang di list di D ini performanya ini jauh lebih bagus daripada yang A. Oke, kenapa kok lebih bagus ya? Kamu lihat yang namanya matrix. Berapa TVL-nya? Berapa active user-nya? Berapa trading volume-nya? Itu yang menentukan ya mengapa D ini lebih bagus dari A. Mungkin A ini valuasinya lebih gede ya. Tapi itu belum berarti dia itu lebih bagus daripada yang D. Oke? Dan untuk seperti itu ya atau caranya gimana? Saya ini selalu membuat atau melihat perbandingannya dengan data di token terminal. Jadi teman-teman bisa akses ya di Google. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini token terminal. Nah, ini ada beberapa ya naratif yang dijelaskan ya. Di sini mana yang oke, mana yang enggak dan oke, kita bisa lihat di sini ya bagian market sektor. Nah, di sini ada beberapa sektor ya, teman-teman. Oke. Dan kita langsung ke sektor yang kita mau cari. Di sini ada layer 1, infrastructure, DeFi, oke, asset management dan lain sebagainya. Tapi secara spesifik kita mau breakdown ya. Layer 1 mana yang terbaik? Nah, kita bisa klik di sini blockchain layer 1. Nah, ini ada overview beberapa layer 1 yang gede ya, Solana, Near Protocol, BNB, Tron, Bitcoin, Polygon, Ton, etc. Nah, di sini oke, ada beberapa layer 1 yang bisa kita lihat. Oke, di sini dia memang ada sortiran tertentu ya dari apa? Active address monthly-nya, kemudian market cap ya secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari yang market cap paling tinggi ya. Nah, itu jawabannya adalah Bitcoin, Ethereum, dan juga XRP. Tapi seperti teori yang saya jelaskan tadi, oke, kalau ini dilihat dari valuasi, yang gede itu belum tentu yang terbaik. Kalau misalkan ya di sini kita udah nggak lihat itunya, oke, nggak lihat market cap-nya, kita bisa melihat misalkan aktif address ya secara monthly ini seperti apa. Nah,
terlihat bahwa Solana itu malah jauh lebih aktif ya daripada Ethereum. Padahal Ethereum itu ada di posisi kedua. Itu menunjukkan apa? Orang lebih banyak pakai Solana. Jaringan Solana itu lebih sibuk, lebih banyak digunakan. Orang untuk transaksi, untuk bikin meme coin, untuk bikin project DeFi, untuk bikin project AI daripada Ethereum. Tapi kan Ethereum memang kapitalisasi pasarnya itu lebih gede. Ya kalau kita ngomong Ethereum itu lebih institutional friendly. Institusi ya itu memang pilihannya itu ETH. Tapi kalau retail itu pilihannya selalu Solana. Mengapa? Ya karena Solana ini biayanya jauh lebih murah. Jadi ini contoh ya, kita gimana sih caranya melihat layer 1. Itu dari matrix penggunaan, ya ini kita bisa lihat juga ya dari trading volumenya. Misalkan kita sortir di sini. Justru yang tinggi ya trading volumenya itu adalah Sei Network. Mengapa? Ya dia trading volumenya tinggi. Berarti dalam waktu 1 bulan terakhir, orang lebih banyak memperdagangkan Sei. Itu menunjukkan apa? Ya kalau ada aktivitas di sana. Trading volume itu mengalami spiking kalau biasanya dia sepi, teman-teman. Ya, sepi, tiba-tiba dia mengalami kenaikan yang namanya volume. Itu terjadi ketika ada bid yang masuk atau ketika ada orang yang membeli token Sei untuk berinteraksi dengan blockchain dari Sei. Karena ingat teman-teman, ya, the whole value of layer 1 itu adalah interaksi dengan jaringannya. Jadi banyak orang yang menggunakan token Sei untuk melakukan yang namanya transaksi. Sehingga ada chance ya ekosistem di Sei yaitu mengalami kenaikan. Itu kalau kita lihat ya dari perspektif token trading volume. Dan nanti teman-teman bisa lihat juga ya active user dan matrix-matrix yang lain di token terminal. It's a free apps ya, a free website yang bisa teman-teman gunakan. Nah, selanjutnya teman-teman harus lihat ada berapa banyak unlock lagi ya. Apa sih sebenarnya unlock? Oke. Unlock itu adalah suatu mekanisme ya, gambarnya gini kayaknya. Nah, unlock itu suatu mekanisme di mana ketika ya suatu token melakukan yang namanya TGE ya atau tokennya itu dirilis ke publik, oke? Secara otomatis ya protokolnya itu mengunci beberapa token yang dimiliki. Supaya apa? Supaya para developer, para pengembang itu mereka itu tidak memperoleh semua token yang ada 100%. Ya. Kalau misalkan pengembang ini ketika token itu rilis, dia dapat 100%, itu sama aja kayak kamu bangun rumah di developer, lalu uangnya udah kamu bayar full cash. Yang terjadi apa? Developernya akan malas-malasan ngerjain itu. Kenapa? Karena duitnya udah saya terima kok. Leverage-nya ada di saya dong, kalau saya nggak mau ngerjain. Nah itu yang terjadi. Oke? Sehingga apa? Ya teman-teman, itulah mengapa unlock itu diciptakan. Dan unlock itu diciptakan secara bertahap. Dalam beberapa bulan tertentu, tokennya itu yaitu akan diberikan ke developer. Ya, kita ngomongnya itu adalah cliff unlock. Ya, ada banyak sekali unlock, ada linear unlock, ada juga yang namanya cliff unlock. Nah, berbagai unlock ini, ya ini harus teman-teman perhatikan. Karena sesuai hukum dengan supply and demand, teman-teman harus paham. Semakin banyak supply yang ada di market, token itu menjadi semakin tidak memiliki nilai atau token itu menjadi semakin tidak berharga. Kalau supply itu mengalami kenaikan, ya value itu mengalami penurunan. Mengapa? Karena terlalu banyak jumlah yang ada di market. Begitu juga sebaliknya. Kalau supply itu ya mengalami penurunan, value itu mengalami peningkatan. Itulah mengapa ya di sini berbagai developer itu banyak sekali melakukan yang namanya adalah token buyback. Jadi dari revenue yang mereka dapatkan dari protokolnya, mereka ini membeli kembali token yang ada di market. Supaya apa? Harganya itu, ya ini price itu mengalami kenaikan dengan buyback ya. Kita ngomong buyback method. Jadi mereka membeli token yang ada di market, tujuannya apa? Ya supaya supply-nya yaitu menjadi berkurang karena supply-nya akan mereka absorb, yang mereka beli langsung di market sehingga value-nya cenderung mengalami yang namanya kenaikan. Nah, di sini juga ada platform di mana teman-teman bisa melihat ya unlock. Ini adalah Insight Unlock. Nah, teman-teman bisa melihat data token unlock itu dari website Tokenomics ya. Di sini kelihatan nih, oke. Cliff unlock in the next 7 day. Ya, ini tadi kan saya udah jelaskan ya, teman-teman. Kalau supply yang ada di market yaitu berkurang, ya value dari token itu akan naik dan juga harga ini mengalami kenaikan karena buyback. Kadangkala ya mereka ini juga melakukan yang namanya events.
menjelang yang namanya unlock itu. Supaya apa ya, ketika dia unlock ya developer ini nggak jual di harga yang murah. Dan kita udah cover juga ya banyak strategi mengenai cliff unlock trading yang nanti akan kita bahas ya lebih lanjut. Jadi di sini kelihatan nih teman-teman, in the next 7 day atau 7 hari ke depan token ZRO ini akan melakukan ya unlock sebanyak 23% ya. Sehingga apa? Ya kita expect ya kadang ada memang yang namanya potensi penurunan. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya di bagian kanan ini projection ya. Every few months ya itu selalu ada yang namanya token unlock. Dan token unlock itu berpotensi ya teman-teman memberikan yang namanya shock ya ke dalam harga, kecuali dia yang membuat yang namanya berbagai event untuk menarik ya orang untuk membeli token tersebut. Selanjutnya kita akan membahas gimana sih berbagai venture capital yang besar itu melakukan yang namanya analisa on-chain. Saya kan tadi udah menjelaskan, mereka ini orang yang memiliki duit yang banyak, mereka bisa lihat matriksnya langsung ke blockchain-nya, dan mereka pasti hitung-hitungan nih, kira-kira project ini undervalue atau overvalue. Nah, apa aja analisa on-chain yang dilakukan oleh berbagai venture capital? Oke, pertama itu adalah trading volume. Saya udah jelasin ke teman-teman ya, semakin tinggi ya suatu volume itu ada kecenderungan semakin tinggi pula ya potensi kenaikan harga. Karena ini menunjukkan kalau token tersebut itu sedang diperdagangkan. Ya, saya ngomong tadi istilahnya hot shit in the market. Ya, volume naik itu menunjukkan transaksi meningkat, ada potensi ya token price itu mengalami yang namanya kenaikan. Jadi pertama ya yang dilihat oleh berbagai venture capital ini mereka juga melihat ya yang namanya trading volume. Ya, ini adalah metrik yang sangat penting yang diperhatikan. Dan kedua, ya ini active address. Ya, semakin tinggi active address, teman-teman, ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang melakukan interaksi. Apa itu interaksi? Itu adalah suatu keadaan di mana para pengguna itu menggunakan jaringan layer 1 tersebut atau jaringan blockchain tersebut. Jadi semakin tinggi active address ya, yang mana kalau kita lihat ya active address yang mengalami kenaikan itu menunjukkan ya adanya kenaikan yang namanya adopsi ya. Nah, kalau kita lihat ya ini contoh data dari The Block, ini adalah active address dari jaringan Solana. Memang dulu sangat tinggi ya, teman-teman. Kalau kita ngomong ini peaknya pernah terjadi di sekitar Juni ya, active address atau orang yang berkomunikasi, orang yang berinteraksi dengan jaringan Solana. Kemudian sekarang ini relatif mengalami penurunan. Yang mana kalau dia mengalami penurunan ya di sini ini berpotensi lagi mengalami yang namanya kenaikan. Karena udah pernah ada data historis yang menunjukkan ya aktif address itu sampai 5,1 juta. Itu menunjukkan ada 5,1 juta user yang berinteraksi dan menggunakan jaringan Solana di 9 Juni. Dan ketika ya di Juli ini mengalami penurunan, ini menunjukkan ada chances lagi dari sekarang ya angkanya di 3,4 juta, dia bisa kembali lagi ke angka sekitar 5 juta. Nah, selanjutnya ada network value to transaction atau kita ngomong NVT ratio. Nah, sebenarnya apa sih NVT ratio? Jadi orang itu kalau di saham ya melihat suatu valuasi, mereka itu melakukan ya yang namanya price to earning ratio. Jadi NVT atau network value to transaction itu adalah PE-nya di kripto ya. Kalau kita ngomong semakin tinggi ya teman-teman nilai NVT ya, NVT itu sama dengan PE rasio kalau di kripto. Nah, semakin tinggi NVT itu menunjukkan potensi yang namanya over value. Atau kita ngomong ya istilah lainnya hot shit, ya lagi dibutuhkan, lagi diinginkan oleh market. Nah, NVT yang rendah ya itu menunjukkan dia under value. Tapi teman-teman juga harus paham juga ya, ketika sesuatu itu over value, itu menunjukkan bahwa dia itu sedang digunakan atau lagi dipakai karena lagi orang banyak pakainya. Tapi sesuatu yang undervalue ya kita ngomong dengan asumsi yang sama, NVT-nya rendah itu bisa aja ya memang jaringan blockchain-nya itu nggak bisa dipakai atau dipakai itu lambat dan mungkin sering mati juga. Jadi ini harus teman-teman perhatikan ya perspektif yang ada. Nah, rumus dari NVT, oke, itu adalah market cap dibagi daily ya transaction volume. Nah, ini adalah contoh dari NVT ya.
Dengan data, oke, kita melihat misalkan berapa sih NVT dari ETH ya. Nah, jadi berapa sih network value to transaction dari Ethereum? Misalkan kita tahu ya, Ethereum itu valuasinya atau market cap-nya ini adalah 430 billion dan juga daily ya trading volume ya. Kalau kita lihat dari coin market cap di Ethereum itu adalah 2 billion. Nah, ini berarti kita bisa melihat ya kalau NVT ya dari Ethereum itu ada di angka 215. Nah, NVT ini tergolong tinggi, menunjukkan kalau jaringan Ethereum itu memang beneran dipakai. Nah, selanjutnya ada yang namanya MVRV atau Market Value to Realized Value ya. Jadi MVRV ya, itu merupakan suatu rasio, teman-teman, yang membandingkan ya market cap dengan yang namanya realized cap. Nah, apa sih perbedaan perhitungan market cap dengan realized cap? Jadi kalau market cap, yaitu kita ngomong perhitungannya secara kasar. Misalkan, ya, kita tinggal mengalihkan, ya, jumlah ada berapa? 3 orang, misalkan membeli suatu token. Ya, kita ngomong Ethereum, ya, harga 3.000, ya ini 9.000. Ini kalau kita menghitung dengan approach dari market cap. Tapi kalau realized cap itu berapa banyak sih orang yang duitnya beneran masuk, ya, dan membeli Ethereum? Pasti ada orang pertama yang membeli di harga 2.800. Oke, orang kedua membeli di harga 2.900 dan orang ketiga ya ini membeli di harga 3.000. Nah, di sini ya kita bisa hitung, oke? Nah, kita bisa hitung ya kalau dari perspektif market cap yaitu kita tinggal kali 3 dikali harganya. Tapi realized cap, duit yang beneran masuk, karena kan kita ngomong ya di market itu setiap orang memiliki harga masuk dan juga harga dikasih di market itu yang berbeda-beda. Jadi mungkin ya realized cap-nya itu selalu lebih bawah nilainya. Jadi misalkan orang pertama membeli Ethereum di harga 2.800, orang kedua di 2.900, orang ketiga ya di 3.000, sehingga realized cap-nya itu 8.700. Jadi misalkan ya ini contoh dari MVRV, perbandingan ya atau perbedaan dari market cap dan juga realized cap ya ini bisa kita bagi ya 9.000 dibagi dengan 8.700. Nah, di sini kita ketemu hasilnya 1,034. Nah, teman-teman harus paham ya, MVRV yang lebih dari 1 itu menunjukkan bahwa para holder ya, atau para investor saat ini sedang mengalami yang namanya keuntungan. Sementara MVRV yang di bawah 1 yaitu menunjukkan ya kalau mereka ini lagi loss. Oke, jadi ini adalah suatu konsep yang harus teman-teman pahami. Metrik penting selanjutnya itu adalah TVL rasio ya. TVL itu apa? TVL itu adalah total value lock. Itu menunjukkan seberapa banyak uang yang ada di dalam protokol, uang yang terkunci di dalam protokol. Jadi semakin oke ya protokolnya, itu menunjukkan bahwa TVL-nya itu semakin gede. Dan TVL yang gede itu nanti kita bandingkan ya teman-teman dengan market cap yang ada. Jadi kalau kita ngomong ya, TVL rasio yang lebih dari 1 ya project relatif memang overvalue, atau kita ngomong sedang on demand. Sementara yang under 1 nah itu menunjukkan ya kalau dia relatif under value. Nah, TVL rasio itu dihitung ya dengan market cap dibagi dengan TVL. Nah, misalkan ya market cap dari project A ya, dia market cap-nya ada di 500 juta. Nah, total value lock atau duit yang beneran masuk ya di staking ya di lending atau misalkan di borrowing ya di platform DeFi tersebut itu adalah 250 ya kita bisa ngomong ya TVL rasionya di sini adalah 2. Dan kita ngomong ya kalau project ya TVL-nya itu oke atau di atas 1 itu menunjukkan ya kalau memang Anda yang menggunakan project tersebut. Project tersebut tuh beneran ada isinya. Nah, ini seperti apa sih? Contohnya sapi yang gemuk ya. Sapi yang gemuk kalau dia cuma disuntik air ya dia disembelih itu nggak ada isinya. Tapi kalau sapi yang kelihatannya gemuk ya dia disembelih dagingnya tebel, nah itu berarti TVL rasionya ini oke. Ya, jadi teman-teman harus paham jangan sampai membeli kucing dalam karung ya kesannya oke. Project ini valuasinya gede banget. Tapi ternyata itu dia cuma dipom-pom oleh berbagai smart money yang ada. Terus kamu cek ke DeFi lama, terus kamu lihat TVL-nya, wah TVL-nya kecil.
kecil banget. Padahal valuasinya dia itu raksasa. Yaitu menunjukkan kalau project ini ya harganya itu di-create by artificial demand. Gak ada orang yang bener-bener taruh ya legit ya duitnya ke dalam protokolnya. Jadi yang taruh duit ke dalam protokolnya yaitu adalah smart money. Karena apa? Dia ingin melihat ya token tersebut mengalami yang namanya kenaikan harga. Dan kita tahu ya banyak case-case yang sebelumnya berbagai protokol yang meledak ya dulu seperti Luna, mereka memang sengaja ya inject dan juga membuat yang namanya transaksi fiktif supaya orang-orang melihat bahwa project ini memang beneran digunakan. Ya, jadi teman-teman harus sangat berhati-hati. Lalu kita membahas gimana sih style dan juga approach dari berbagai smart money yang ada di kripto. Kira-kira mereka ini seperti apa ya cara mainnya. Pertama, kita akan membahas ya AI16Z ya atau Andreessen Horowitz. Jadi approach yang dilakukan ya oleh Andreessen Horowitz, mereka ini memang menyebar ya banyak uang mereka ke berbagai ya project atau startup yang kita ngomong Web3 company, ya Web3 startup yang memiliki performa oke. Nah, lalu mereka ini menawari yang namanya inkubasi. Jadi mereka nggak hanya investasi, tapi mereka ini dididik. Nah, misalkan nih, dia melihat, oke, proyek kamu apa? Ya, misalkan AI ya, AI with layer 1 integration, etc. etc. Nah, dia ini melihat, oke, ini proyeknya oke, tapi foundernya ini masih muda, misalkan usianya masih 21 tahun. Dia belum bisa ya ngehandle manajemen secara tepat. Nah, itu dia dan juga timnya akhirnya menginkubasi orang itu. Supaya oke, kamu kerja aja di kantor saya sini. Kamu kerja di sini supaya saya bisa mengawasi dan nanti orang-orang saya yang kerjain finance-nya ya, kerjain SDM-nya, kerjain marketingnya. Kamu fokus coding ya, kamu fokus kerjain itu. Nah, ini approach yang memang dilakukan ya oleh Andreessen Horowitz supaya ya dia bisa memperoleh ya keuntungan dan juga ngembangin fund-nya. Dan nanti ketika ya perusahaan yang kita ngomong rintisan ini dari kecil jadi gede, dia akhirnya exit dan juga menjual ke investor yang lain. Nah, lalu ada yang namanya Pantera Capital. Apa yang dilakukan oleh Pantera? Jadi Pantera itu selalu percaya ya ke namanya investasi yang early ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di chain broker, teman-teman cari Pantera Capital, hampir setiap project-project besar yang kita gunakan sekarang jaringannya, itu Pantera selalu ada di sana. Karena dia selalu memiliki ya yang namanya tesis the greatest fool. Apa itu the greatest fool? Itu adalah suatu tesis di mana di market apapun itu akan selalu ada orang bodoh yang membeli di harga yang lebih tinggi lagi. Dan Pantera yang spotting ya project itu in the early stage ya mereka kapitalisasi yang paling gede ya. Jadi mereka beli banyak sekali persediaan dari project itu ketika belum banyak orang ngomongin, bahkan ketika projectnya masih dalam tahap seed. Lalu ketika dia udah TGE ya, dia udah launching di berbagai exchange yang besar. Nah, ada orang yang bodoh membeli ketika dia launching di exchange. Ketika dia harganya overvaluation dan melambung tinggi, nah dia menjual ya ke para orang bodoh ini. Nah, berbagai investasi yang dilakukan di tahap seed ini mereka jual ke berbagai orang bodoh yang rela membeli di harga yang jauh lebih tinggi. Jadi adalah approach yang dilakukan oleh Pantera Capital. Nah, yang ketiga ya, di sini ada yang namanya Animoca Brand. Ini juga salah satu yang paling gede juga. Jadi apa sih fokus mereka? Mereka fokus ke yang namanya niche. Mereka tahu ya bahwa ada banyak sekali ya teman-teman sektor di market kripto. Nah, ini misalkan kita ngomong layer 1. Nah, ini misalkan layer 2. Nah, ini misalkan meme. Nah, dia tahu kalau dia berinvestasi di layer 1, oke, sangat sulit mengalahkan Solana, ya, sangat sulit mengalahkan ETH. Dia pun juga ya investasi di layer 2 misalkan. Dia sangat paham ya, sangat sulit mengalahkan Arbitrum, mengalahkan Polygon, ya, meme pun juga it's a PVP market. Maka dari itu dia fokus ke niche. Dia tahu niche yang sangat oke ya di market kripto yang memang kecil, tapi kalau dia kuasain itu 100% atau 80%, dia itu akan menjadi pemenangnya ya. Dia mending jadi paus di kolam yang kecil daripada menjadi paus kecil ya di kolam yang sangat besar. Jadi dia fokus ya di GameFi dan juga NFT. Ya, ini adalah approach yang dilakukan oleh yang namanya Animoca. Nah, dia tidak gubris ya L1, L2 ya blockchain infrastructure yang mana persaingan sangat sulit. Dan plus ya mungkin dia nggak terlalu tahu, nggak terlalu ngerti di situ, akhirnya dia main di niche marketnya.
Itulah mengapa ya kita ngomong dia mengalami kenaikan ya atau pertumbuhan value-nya karena hanya berfokus ke niche yang bisa dieksplorasi. Jadi itu ya beberapa pendekatan yang harus teman-teman pahami, mulai dari gimana cara carinya ya, gimana lihat on-chain-nya, dan juga terakhir gimana sih pendekatan-pendekatan yang beneran ya dipakai oleh para smart money yang mungkin bisa kalian beneran terapin. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.